Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idiansa. Saya dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Universitas Terbuka sistem untuk prodi Sistem Informasi, dan asal UBPJJ itu Palangkaraya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Hari ini saya akan mengerjakan contoh kasus atau tugas 2 tepatnya ya, di sesi berapa ini? Tugas 2 di sesi sesi 8. Sesi 8 ya. Di sini sesi 8, dan hari ini saya akan mengerjakan untuk tugas 2 menggunakan local server atau server lokal ya. Kita akan menggunakan server lokal. Oke. Pertama, untuk kita memulai, yaitu kita nyalakan dulu server lokalnya. Di sini saya akan menggunakan server lokal SAM ya. Sebenarnya tinggal di open aja. Biasanya seperti ini. Kalau sebelumnya kita tinggal cari aja SAM XAMPP gitu ya. Kita open control panelnya. Jangan lupa di start di Apache dan MySQL, karena nanti Apache-nya ini untuk lokal, MySQL-nya nanti untuk tempat kita kerja ya. Atau ya, ini kita start aja. Pastikan dua ini stop gini ya, atau di sininya nggak ada running nggak ada running error gitu kan. Ini kita jalan sudah, berarti saatnya kita akses dulu. Ini nanti contoh kasusnya ya. Kita akses dulu di sini di browser kita, tulis aja localhost phpMyAdmin seperti ini. Kita akses ya. Nah, setelah terakses seperti ini, kita tinggal bekerja menyesuaikan dengan tugas. Nah, di tugas ini kita diminta untuk ini ya, membuat IRD diagram, di mana nanti ada tabel dokter, ada tabel pasien, ada administrator pasien, dokter, daftar nama, dan dokter admin. Ini nanti semuanya akan kita bikin tabelnya, yang mana tabel tersebut kita akan relasikan juga ya, sesuai dengan petunjuk atau panduan praktik gitu ya di BMP. Nah gitu. Nah, ini kita akan mulai dulu. Pertama-tama, kalau sudah seperti ini kita harus bikin tabel. Ada dua cara bikin database ya. Ada dua cara untuk bikin database ya. Kita bisa klik baru di sini, atau kalau bahasa Inggrisnya new di sini ya. Atau kita juga bisa menggunakan query SQL gitu ya. Nah, kalau query SQL kita bisa gunakan gini ya. Kita gunakan fungsi create ya. Kalau kita bikin tabel itu create table, tapi karena kita pengen bikin database, kita create database. Di sini ya ada create database. Selanjutnya itu nama database-nya. Di sini kita bikin nama sesuai dengan petunjuk itu rumah sakit ya. Rumah sakit seperti ini ya. Rumah sakit. Di database itu nggak boleh ada spasi, maka kita gunakan underscore aja di bawah. Kalau sudah, tinggal kita kirim aja. Nah, kalau kita kirim, di sini akan otomatis nih muncul database baru yang kita bikin, namanya rumah sakit. Oke, ini bikin rumah sakit. Oke, kalau sudah bikin seperti ini, selanjutnya di rumah sakit ini kita harus bikin tabelnya. Oke, bikin tabel itu bisa gunakan create new table di sini juga bisa, atau kita bisa menggunakan SQL juga. Kita menggunakan query. Nanti saya contohin yang menggunakan create table di sini sama yang SQL. Ya, nah ini sementara kita gunakan SQL. Kita akan bikin tabel pertama kita itu adalah pasien, di mana pasien ini memiliki atribut alamat, ID pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Di sini ID pasien menjadi primary key ya. ID pasien ini akan menjadi primary key. Nah, ini yang kita buat pertama. Oke. Caranya gini. Create ya, kita gunakan fungsi create, tulis table karena akan bikin table. Terus nama tabelnya pasien ya, pasien. Kita bikinkan atributnya. Atribut yang pertama adalah ID pasien ya, sesuai dengan ini ya, ID pasien ini. ID pasien ini kita kasih tipe data integer dengan panjang 3 aja. Oke, kalau sudah ini kita bikinkan primary key-nya. Kita tulis aja primary ya, primary key, dan kita pasangkan juga auto increment-nya
gitu ya. Auto equipnya biar dia ngitung bikin sendiri atau membuat sendiri gitu ya nanti. Nah itu terus kita lanjut ke atribut kedua. Atribut kedua itu adalah nama pasien ya. Nama pasien ini kita bikin aja nanti nama pasien seperti ini. Nama pasien ini tipe datanya kita gunakan varchar saja. Varchar seperti ini. Varcharnya kita kasih panjangnya 30 aja. Oke, setelah itu kita bikin yang kedua. Yang kedua itu nama jenis kelamin ya. Oke, jenis kelamin ini jenis kelamin kita bikin dulu. Jenis kelamin ya, jenis kelamin ini kita kasih varchar juga. Varchar dengan panjang 12 lah ya, laki-laki atau perempuan. Laki-laki perempuan ya kita pakai aja 30 deh, biar ini biar lebih aman ya, 30. Lalu setelah jenis kelamin kita kasih alamat pasien di sini ya. Alamat pasien, ini huruf besar semua. Kita gunakan alamat pasien. Oke, ini alamat pasien. Oke, kita bikin alamat pasien seperti ini. Alamat pasien juga kita bikin varchar seperti ini, kita kasih di 100. Oke, ini pasien ya, ini tabel pasien ini aja ya, berarti ya 1, 2, 3, 4, ada 4 atribut. Kita dulu pastikan 1 nama pasien, 2 jenis kelamin, 3. Oke, kalau sudah ini tinggal kita kirim aja seperti ini. Oke, sebuah kurung tutup di harapan. Oke, salah, kurang kurung ya di sini. Oke, kurang kurungnya di sini. Oke, kita kirim lagi. Nah, berhasil. Berhasil seperti ini ya. Nah, itu kalau pembuatan yang menggunakan ini ya, menggunakan query gitu ya. Sekarang kita coba gunakan yang ini ya. Kita bikin baru di sini aja. Kita bikin baru untuk yang daftar dulu ya. Tabel daftar kita bikinkan. Oke, ini tabel daftar, itu ID daftar itu menjadi primary key. Oke, kita bikin ya. Kita bikin tabel dulu. Nah, ini ada 3 atribut. Oke, di sini kita bisa masuk ke tambah baru di sini. Nah, tambah baru di sini nama tabelnya kita bikin daftar gitu ya. Tabelnya namanya daftar 3 aja tadi atributnya. ID daftar itu menjadi primary key, kita bikin di sini. ID daftar. Nah, integer aja kita kasih 3 aja, dan ini kita jadikan indeksnya primary key. Ya, kirim, ini kita jadikan seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tipe data. Oke, selanjutnya kita bikin lagi ID admin sama ID pasien. Oke, ini ID admin kita bikin 3 semua ya. ID admin ini integer juga, kita bikin 3. ID admin, ID pasien kita bikin integer 3 juga. Itu 1, 2, 3 sudah. Oke, kalau sudah tinggal kita kirim aja, simpan seperti ini. Maka sudah ada ID daftar di sini ya. Lalu kita bikin lagi administrator. Oke ya, administrator ini ID admin menjadi ini ya, menjadi primary key. Oke, ID admin ini menjadi primary key. Ini 3 juga ya. Kita bisa bikin seperti ini aja biar lebih cepat ya. Ini kita bikin namanya administrator. Ini. Oke, 3 aja. Ini tadi ID admin menjadi primary key ya. Oke, kita bikin ID
ID admin integer aja, kita pakai 3 untuk length-nya atau panjangnya. Ini kita jadikan primary key, kita kirim, kita jadikan ya, ini auto increment ya. Oke, ID admin. Setelah itu kita lanjutkan dengan atribut yang lainnya, waktu jaga dan nama admin. Oke. Waktu jaga lagi. Waktu jaga itu kita jadikan varchar aja. Oke ya. Waktu jaga varchar ya, panjangnya kita bikin 100. Setelah itu waktu jaga nama admin. Oke, nama admin itu kita bikin 30 aja dengan tipe varchar juga. Oke, sudah 3 ya. 1 2 3. Nah, ini sudah 3, kita tinggal simpan. Oke, kita sudah punya di sini 3 tabel pasien, tabel gambar, administrator. Oke, kita bikin tabel yang keempat, namanya dokter admin gitu ya. Oke, kita bikin dokter admin. Di sini ID data nanti akan jadi primary key ya. Untuk dokter admin ID data nanti akan jadi primary key. Sorry, gatel dong. Oke, data ini akan jadi primary key. Di sini kita klik baru, namanya adalah dokter admin. Oke, berapa ya itu? 1 2 3 juga ya. ID data kita jadikan integer panjang 3, lalu kita jadikan primary key. Auto include-nya kita nyalain. Lalu yang kedua ID admin sama ID dokter. Ini kita bikin 3 semua ya. Nah, tipe datanya integer semua. Ini sesuai dengan panduannya. ID admin, ID dokter. Oke. ID admin. Oke, ID admin kita 3. Lalu ID dokter. ID dokter 3 juga. Kita bikin 3 semua ya. ID admin, ID dokter ya. Oke, ini salah. Underscore ya. Oke, ini kita sesuaikan dengan ini. ID data, ID admin, ID dokter. ID data, ID admin, ID dokter. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Selanjutnya nih, kalau sudah dokter tadi dokter admin ya tadi. Oke, dokter admin. Kalau sudah dokter admin seperti ini, kita bikin yang tabel yang selanjutnya 1 2 3 4. Tabel kelima namanya dokter. Nah, dokter ini lumayan banyak ya atributnya. Ada nama dokter, ID dokter dan sebagainya. Oke. Untuk tabel dokter ini primary key-nya adalah nama ID dokter ya. Primary key itu yang unik gitu ya. Nah, ini ya ID dokter ya. Oke, saya masih sambil memastikan juga ya sebelah sini sudah sesuai dengan ininya belum dan panduan gitu. Oke, kita bikin lagi tabel baru namanya tabel dokter. Di mana tabel dokter ini ada tadi primary key-nya apa ya? ID dokter ya. Oke, ID dokter. Kita jadikan primary key-nya ID dokter ya, integer aja. Kita gunakan 3, sebenarnya panjangnya bisa disesuaikan ya. Kalau ID dokternya cuma 3 ya nggak apa, 3 aja. Ini kita jadikan primary key. Ini kita nyalakan atau kita aktifkan. Yang kedua kita bikin ya nama dokter di sini ya. ID dokter, nama dokter kita bikinkan saja dulu. Nama dokter itu tipenya kita bikin varchar aja ya, 30 ya cukup kali ya. Di sini kita lihat ya. Oke, nama dokter ini kalau sudah kita kesini lagi. Nama dokter, ID dokter sudah tadi. Alamat dokter, nomor HP. Alamat dokter itu kita gunakan varchar 100 aja. Lalu nomor HP kita gunakan
varchar juga saja biar lebihnya, biar ada kosongnya ya. 12 itu kita pakai 15 aja. Nah ini kurang ya. Nama daftar, nama alamat, nomor HP, waktu kerja sama spesialis ya. Oh tanggal lahir ada dong. Kita bikin tanggal lahir dulu. Kurang berapa nih? Sorry, ke kosong. 1, 2, 3 kurang 3. Kita tambahkan 3 ya. Tambahkan 3 di sini 3. Oke. Tadi ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir ini kita date aja. Kita gunakan date, lalu spesialis waktu kerja. Spesialis kita gunakan varchar aja. Kita varchar spesialis di sini berapa sih? Kita 15 aja. Spesialis, setelah spesialis itu ada waktu kerja ya. Waktu kerja. Waktu kerja itu di sini kalau di panduan waktu kerja varchar 100 ya. Kita gunakan tipe datanya varchar panjangnya 100. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini memastikan ya, biar kita nggak ketinggalan. Kita simpan. Nah, oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Satu tabel terakhir namanya pasien dokter. Kita tambahkan lagi pasien dokter. Oke, pasien dokter ini nanti aja kalau kurang. Pasien dokter ini ID ya yang menjadi ini ya, pasien dokter ID ini yang menjadi primary key. Oke, ID itu integer, kita pakai 3 aja, ini jadikan primary key, kita kirim lalu kita seperti ini. Yang kedua kita bikin lagi ID dokter. Ini integer juga tadi ya, 3, lalu ada ID pasien ya, integer juga 3, lalu ada ID dokter, ID pasien, resep. Resep ini kita pakai varchar aja. Berapa ya kalau di sini? Ada ya di sini ya, kita pakai aja deh. Resep itu varchar 100. Kita tambah lagi di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 resep dia waktu periksa. Terus deh waktu periksa. Waktu periksa ini kita gunakan waktu periksa di sini gunakan date ya, ternyata saya kira tadi menggunakan varchar. Oke, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 benar ya, coba cek. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Kalau sudah tinggal kita simpan. Oke, baik, kita sudah punya ini tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan entity yang ada. Nah, kalau sudah kita sekarang bisa ke pembuatan relasinya. Nah, pembuatan relasi biasanya itu seperti ini, kawan-kawan ya. Kita bisa ke desainer nih. Nah, desainer ini, tapi namun sebelum kita bikin relasi yang ada di sini, kita harus bikin yang namanya Flogen key-nya. Ya, sebenarnya ini sudah ada Flogen key, tapi nanti kita bikin dulu Flogen key-nya. Biasanya itu menggunakan alter ya, fungsi alter. Tapi saya akan gunakan yang di sini aja. Jadi seperti ini nanti. Misalnya kita yang akan di Flogen key itu dokter admin ya.
dokter admin ini Projen kayak ID dokter sama ID admin. Oke, di sini kita bisa ke struktur ya. Di struktur ini dua ID admin sama ID dokter itu akan jadi Projen kayak ya. Ini kita caranya gini aja. Lainnya atau more kita indeks lalu oke. Di sini ada alter ya, alter table. Ini fungsi kalau kita menggunakan SQL. Ini tinggal kita oke, enaknya pakai PHP admin itu gini sih. Ini juga ya, ID dokter kita jadikan primary key index. Oke, yang selanjutnya tabel daftar itu pasien sama ID admin itu kita jadikan di tabel daftar ini ya. Kita ke struktur, dua-duanya kita jadikan Projen key index. Oke, ini juga index. Oke, selanjutnya pasien dokter itu ID dokter sama ID pasien kita jadikan Projen key di pasien dokter ya. Pasien dokter kita ke struktur. Oke, ini ID dokter sama ID pasien. ID dokter sama ID pasien kita jadikan primary key. Oke, ini kalau sudah, ini tinggal kita relasikan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita relasikan ya, kawan-kawan, yang mana yang pengen kita relasikan gitu sehingga jadi sebuah relasi gitu ya. Nah, caranya kita pergi ke database kita. Oke, lalu kita ke designer. Nah, designer ini misalnya kita mulai dari pasien dulu ya. Kita taruh sini biar enggak bingung. Sesuai dengan ini. Sebenarnya nanti ngacak sendiri juga ini. Nah, ini kita relasikan dulu. Ini usahakan nanti yang ngerelasi itu yang ada primary key-nya. Nah, ini primary key ini kita relasikan dengan daftar. Yang di sini Projen key-nya ini. Caranya gini. Klik di sini lalu di sini ada create relationship gitu ya. Lalu kita klik aja, arahkan ke sini yang primary key-nya, lalu kita arahkan ke Projen key. Maka nanti akan bikin otomatis. Tinggal kita oke. Nah, dia akan bikin sendiri ya relasi kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada relasinya sudah. Nanti kita akan susun kayak ini, kayak yang ada. Oke, selanjutnya ini guys ya. Oke, selanjutnya ini ke administrator. Ini administrator ya. Nah, administrator ini nanti kita hubungkan ID admin dengan ID admin ini ya. ID admin ini Projen key kita hubungkan dengan ini atau kita relasikan dengan administrator, kita relasikan dengan. Oke, kita caranya kita ini create ID admin ini kita arahkan ke ID adminnya ini. Oke, maka akan terbentuk relasi ya dari daftar ke administrator gitu ya. Ini nanti bisa disusun yang penting korelasi aja dulu seperti ini. Nah, dari administrator itu nanti ke ini ya, ke dokter admin ya. Ini kita relasikan juga, kita relasikan semua tabelnya. Di dokter admin itu ID data ya, primary key-nya itu ID data. Di sini ada nggak? Ini ke ID admin berarti ya. Dari sini berarti yang administrator kita arahkan ke sini. Oke, primary key-nya ini create relationship ID admin kita arahkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Kita coba lihat. Oke, administrator ya sini. Oke, kalau sudah dokter admin kita arahkan ke dokter admin kita arahkan ke dokter atau kita relasikan dengan dokter. Ini dokter admin kita relasikan dengan dokter ini adalah ID dokter, ini kita relasikan ya. Create relation ya, arahkan ke sini ID dokter, kita ke dokter admin. Dokter admin itu berarti ID dokter. Oke, gitu aja sih. Nah, dari dokter ini kita relasikan juga tabel dokter dengan tabel periksa pasien ya. Mana tadi? Pasien dokter, ini periksa pasien dokter ini ya. Berarti di sini ID dokter ini kita relasikan. Oke, ID dokter ini kita relasikan. Di sini create relationship ID dokter ya. Ini ID dokter kita relasikan dengan ID dokter di sini. Lalu kita klik. Oke, pasien dokter itu nanti
berelasi ke pasiennya atau milik. Oke, pasien dokter melihat tabelnya. Ini pasien dokter. Pasien dokter ini akan ke sini ya, ID pasien ya, sini. Berarti ini kita relasikan ID pasien, kita relasikan ke sini. Nah ini relasi sudah selesai ya kita lakukan. Oke, kita coba susun, coba ya biar kelihatan rapi. Oke, ini dokter. Oke, kita mulai ya, biar sama dengan ini. Pasien kita taruh sini, lalu daftar di sini sesuai dengan ini ya, sesuai yang di contoh yang di sini ya. Pasien daftar administrator dokter admin, kita samakan administrator sini, kita geser dulu sini, lalu dokter admin kita geser sini, dokter kita taruh di sini seperti ini, lalu pasien dokter kita taruh sini ini. Nah ini relasi yang sudah dibuat kawan-kawan. Nah ini relasinya sudah kita lakukan gitu ya. Nah ini sudah terjadi relasi. Selanjutnya ada bagaimana cara kita memasukkan input istilahnya menggunakan input data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah input data itu paling enak misalnya kayak gini ya, pasien ini kita misalnya mau input nih, kita bisa gunakan yang di struktur sini ya, di klik aja pasien misalnya kayak gini, lalu di sini ada menu insert atau tambahkan ya, tambahkan atau insert, ini kita tinggal klik aja tambahkan. Nah di sini akan muncul nih value-nya. Sebenarnya itu menggunakan query juga bisa ya, misalnya seperti ini. Saya akan gunakan query ya atau SQL di sini. Ini kan pasien, kita insert into aja, kita gunakan fungsi insert into, nama tabelnya apa. Nah, karena nama tabelnya kita pengen pasien ya, pasien, lalu tinggal atribut yang pengen diinput apa, misalnya dalam kurung nih, nama tabelnya tadi kan ID pasien tuh, ID pasien, lalu ada nama pasien ya kan, ya enggak, ID pasien, nama pasien jadi ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat. Oke. ID pasien tadi jenis kelamin, alamat. Ya, benar ya. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat. Oke. Ini mau diisi apa? Value-nya gitu ya. Kita bisa di sini values ya, value-nya apa, isinya gitu ya. Seperti ini, ID pasien misalnya kita isi angka 1 ya. Lalu nama pasiennya bisa kita isi misalnya ini sesuai dengan ini ya, contoh panduan praktek Joko Widodo ya, nama ini, nama presiden kita gitu kan, Joko Widodo. Terus alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta ya. Lalu jenis kelamin, gue tuker dong, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dulu dong. Di sini kita kasih jenis kelaminnya, kita kasih laki seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita tutup kurung aja, lalu kita jalankan, kita coba. Bismillah. Oke. Nah ini kita coba gunakan petik 2 ya. Nyata error kawan-kawan. Sebenarnya kurang petik 1 di sini doang sih. Oke, kita coba. Oke, berhasil ya. Nah ini sudah berhasil. Maka kalau misalnya kita lihat itu
itu misalnya kita select form ya, select form pasien ini, select form itu untuk melihat ya. Ini kalau kita lihat di sini sudah oke. Select form pasien atau nama tabelnya. Ini kalau kita kirim, baik. Nah seperti ini yang sudah kita input ya kawan-kawan. Nah ternyata di sini ada kesalahan. Nah sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi update namanya, tapi kita bisa juga langsung menggunakan fungsi fitur ubah di sini ya. Rubah misalnya di sini. Nah ini karena salah, tinggal kita bikin laki. Nah ini kalau sudah tinggal kita kirim. Nah di sini akan update otomatis. Sama halnya misalnya kita mau nambah di sini, itu kita bisa menggunakan struktur di sini ya. Kita klik aja tabelnya lalu kita tambahkan. Ini bisa kita input lagi ya. Nah di sini 2 ya, 2 misalnya namanya Ijazah, nama saya sendiri, Oke, alamatnya seperti ini, tinggal kita kirim aja. Nah di sini kalau kita show lagi atau select form ya, select form pasien. Nah di sini sudah ada 2 nih. Nah sama kalau hapus juga bisa menggunakan fungsi drop ya. Nah, hapus itu kita bisa menggunakan fungsi drop atau ya bisa drop aja langsung, atau bisa kita gunakan fungsi ini, fungsi hapus di sini ya. Delete form pasien where pasien ini tinggal kita ini hapus. Oke. Nah select tadi sudah ini, dan select yang banyak banget ya, ada fungsi-fungsi dasar yang jelas. Untuk tugas kali ini saya sampai di sini dulu, yaitu bagaimana cara bikin database tadi ya. Select form. Oke, select form misalnya di sini bisa nggak ini? Sorry, ini nama database pasiennya tadi yang kita input ya. Nah di sini ada 1 ya. Kalau mau input tinggal kita, misalnya nama dokter juga mau input ya, sama aja sih, bisa gitu kan. Gunakan ini, langsung kita tambah aja di sini misalnya 1, nama dokternya Diana, alamatnya Akik, Batu Akik, nomor HP-nya 91250. Nah misalnya seperti ini. Tanggalnya misalnya kita bisa pilih di sini, ini aja. Spesialisnya misalnya jantung seperti ini. Jantung, waktu kerja misalnya di sini kita bikin jam 16 ya, sampai dengan 21. Oke, tinggal ini kalau ada lagi tinggal kita pilih. Nah seperti ini. Maka di dokter itu kita bisa select dokter, itu bisa kita lihat ya sini. Nah ini sudah ada nih, Diana, jalan berbagi dan sebagainya, waktu kerja dan sebagainya. Nah seperti itu, mulai dari bikin tabel dan sebagainya. Di sini mulai dari fungsi update dan sebagainya. Yang bisa saya lakukan seperti itu untuk mengikuti pembuatan tugas 2 ya, tugas 2 di materi basis data. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya selama mendemokan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat database rumah sakit dan tabel-tabel di dalamnya.
kalau pengen ini diskusi kita, atau yang kawan-kawan pengen nambahin juga, misalnya saya salah di sini, saran kritik misalnya boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya. Saya Diansa, terima kasih Ibu I yang sudah memberikan materi banyak, pengalaman juga untuk pembuatan database basis data. Saya Diansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.